Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Edi Rizky, NIM 0801 1182 5300 205. Di sini sesuai dengan judul ini ya, LAMSA 1. Di sini saya akan membuat LAMSA 1 tugas Alpro, algoritma dan pemrograman. Praktikum ya. Eh, Mulai dari pertama ya, langsung saja. Pertama kita masuk ke menu include. Oke, di sini ketikkan include iOS stream. Oke. Di sini karena kenapa pakai import iStream, di sini kita mau memakai fungsi dari iStream sendiri, yaitu ada cin, cout. Oke, selanjutnya sing namespace s. Oke, jadi supaya setiap kita menggunakan cin dan cout tidak harus menggunakan std lagi. Biasanya kalau handle cin, cout itu harus didampingi dengan std, tapi karena kita menggunakan using namespace std, seluruh cin, coutnya tidak usah lagi menggunakan std. Pakai inline, kita buka program utama kita dengan Kurawal. Oke, ini adalah tempat kita menaruhkan program kita. Saya mendapatkan program itu memasukkan sebuah karakter, lalu karakter tersebut dijumlahkan dan memasukkan juga bilangan bulat. Karakter tersebut dijumlahkan dengan bilangan bulat. Lalu ditambahkan, lalu dijadikan itu adalah sebuah detik. Lalu kita konversikan ke jam, menit, dan detik. Oke. Pertama kita buat variabel bertipe karakter yaitu variabel A. Oke, lanjut. Kita buat tipe integer juga ya. Tipe integer itu ada kita masuk, anggaplah kita masuk nanti X aja. X, Y, sorry, Y, kita pakai S aja, S sisa detik. S ini kita pakai untuk detik ya. Detik, kita masuk ke jam ya, nanti ke jam, menit, dan detik. Oke, sip. Lanjut ke pertama, kita percantik aja lah. Si out masukkan karakter. Oke, karakter itu terdiri dari angka, simbol, dan huruf bebas. Oke, oh, karena ini adalah sebuah teks, kita buka pakai tanda kurung. Nah, jadi data tanda kurung ini sebuah pesan yang akan ditampilkan menggunakan cout ini. Lalu kita pakai ini cout, kita in. Ini untuk apa? Untuk menginput. In, kemasukan kemana? Masukkan ke variabel karena ini adalah sebuah karakter. Jangan lupa ya, setiap codingan itu kita batasi dengan titik koma. Selanjutnya pesan aja lah yang ini. Kontrol C. Nah, maaf ya agak ribet di sini, tapi bukan saya terlihat lebih jelas. Masukkan bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke, lanjut. Kita masukkan bilangan bulat ini ke variabel X ya, ke tipe integer. Oke. Nah, karena sebuah karakter itu belum tahu kita nilainya berapa, maka kita pakai ASCII, integernya. Kita mengubah karakter tersebut menjadi nilai ASCII. Kita pakai variabel Y, sama dengan, nah, ASCII dari bilangan kita pakai integer ya. Integer dari bilangan, nah, bilangan apa? Bilangan dari A. Artinya, variabel Y menyimpan dari integer nilai A atau ASCII nilai A. Oke, apa? Lanjut. Selanjutnya kita buat variabel Y, kita timpa dengan Y yang tadi, integer. Y ini kita sudah ketahui ya, itu adalah nilai ASCII. Tapi kita mau tambahkan dengan bilangan bulat sesuai dengan tugas. Kita berarti Y ini sudah diisi dengan integer tadi, ASCII dari A, lalu kita tambahkan dengan X. X adalah bilangan bulat yang sudah kita input. Oke, kita timpa. Sip. Setelah itu kita mendapatkan dari variabel Y itu seluruh totalnya. Maka dari itu kita konversi ke jam, menit, dan detik. Oke, kita masuk ke variabel jam dulu ya. Variabel jam kita dapatkan Y adalah total detik kita bagi dengan 3.600.
Oke. Selanjutnya, untuk mendapatkan sisa dari detik kita jadikan jam, kita menggunakan modulo untuk kita konversikan kembali ke menit. Menit. Kita S dulu ya. Kita cari tahu dulu berapa sisa detiknya. Nah, eh, si si Y, nah, Y total tadi ketika dibagi 3.600, sisa bagi dari 3.600. Oke, itu di variabel S kita kita simpan itu sisanya. Selanjutnya kita cari menit. Menit didapatkan ketika sisa bagi ini kita bagi dengan 60. Sisa detik yang dapatnya sudah kita konversikan ke jam. Oke, setelah itu kita langsung detik aja, nggak usah lagi kita sisa bagi dari menit, karena sisa bagi dari menit itu ada pasti detikan. Detik tersebut sudah pasti masuk ke dalam detik, karena kan kita tahunya satuannya sudah detik ini tadi. Detik adalah si X tadi, modulo 60. Oke, selesai. Maka dari itu kita selesai, kita akan cout ya. Cout, kita percantik ya. Oke lah. Kita percantik penjumlahan. Nah, kita tambahkan. Oke. Dan penjumlahannya kita cari ketahui, itu nilainya C. Nilainya adalah Y. Yang lain, oke, out, kita konversi ya. Out, aja lah. Oke, kita konversi waktu. Udah lebih cantik aja lah. So, boleh kan? Boleh lah. Pantas nggak ada. Nah, maaf, maaf, maaf. Lupa. Nah, ini adalah pesan. Satu karakter. Oke. Oh, I see, I see, I see. Kita berbanyak di sini. Oh, salah, salah, salah. Sini kita berbanyak. Eh, oh, nggak bisa, bisa. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Betul, betul. Headline aja lah ya. Headline. Oke, adalah COI, jam, 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 jam. Nah, untuk string. Nah, oke. Nah, N lah. N lah. Paket, paket, paket. Maaf, maaf, maaf kakak semuanya. Karena emang di sini lagi rame. Oke, nah, jamnya kita ganti ya. Jamnya kita ganti dengan, salah ini tetap jam. Diganti dengan menit. Ganti-ganti dengan menit. Ini adalah detik. Yang ini juga detik. Nah, kita cobaran, 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 cobaran. Wah, ada salah nih. Oh, maaf, maaf, maaf. Belum tutup. Nah, sorry, sorry, sorry. Waduh, apa nih? Namespace. Oke. Maaf, maaf, maaf. Lupa, lupa, lupa. Inline. Oh, nah. Oh, berhasil. Oke, kita masukkan karakter. Berapa ya? Kita masukkan karakter Abela.
A, kalau kita hasilkan dengan 5.000, saya tebak akan menjadi 5.097, 1 jam 24 menit 57 detik. 5.097, 1 jam 24 menit 57 detik. Benar. Tepuk tangan. Sesuai. Tapi sedari itu, saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Oke, izinkan saya berbagi sharing ke tempat lain ya. Eh, saya ke, saya jelaskan menggunakan flowchart ya. Sebagaimana kita ketahui tadi, di start, start itu awal mulai program mulai. Di sini kita memasukkan menginput di variabel. A tadi kita bertipe karakter dan X itu bertipe integer. Kita input A dan kita input X. Ini baru masuk ke proses setelah dari input, Y itu ada integer dari A. Integer dari A ternyata ASCII dari nilai A. Kita masukkan ASCII dari nilai A. A kecil tadi itu kita masukkan bernilai 97. Y itu adalah Y ditambah X. Artinya Y-nya kita ubah lagi. Kita perbarui dengan nilai ASCII tadi ditambah dengan bilangan bulat yang telah kita input. Oke, selanjutnya jam. Itu sudah mendapat jumlah. Itu adalah total detik yang mau kita konversikan. Selanjutnya jam. Jam itu adalah nilai total tadi. Itu dibagi dengan 3.600. Karena dia bertipe integer, kalau memang dia lebih dari 1 koma, kita akan mendapatkan nilai 1 saja. S adalah sisa bagi. Sisa bagi dari si Y, jumlah, dibagi 3.600. Kalau misalnya dibagi 3.600, lebih dari 3.600, 3.600 tidak dianggap, sisanya itu adalah sisa bagi. Soalnya sisa bagi itu akan konversi ke menit dulu, dibagi dengan 60. Masih bisa dijadikan menit kan? Oke. Setelah itu S dibagi dengan 60 sisa detik, dari kita konversi dari jam ke menit, itu dibagi dengan 60. Selanjutnya detik itu, maaf ini bukan ini ya, ini sisa bagi. Nah, ini adalah modulo. Detiknya adalah S di sisa bagi dari 60. Itu adalah detiknya. Kita outputkan jam, menit, dan detik, N. Selesai. Begitu maksudnya. Kalau secara pseudocode, kita sudah siapkan ya, teman-teman. Oke, ini untuk pseudocode. A karakter, X, Y, jam, menit, detik, S integer. Begin. Nah, masukkan A, masukkan X. Y diisi dengan A, integer dari A, ASCII A. Y diisi dengan Y ditambah X diisi. Oke, jamnya diisi dengan Y, dibagi 3.600. S-nya sisa bagiannya Y, modulo 3.600. Menitnya diisi S dibagi 60. Detik S dibagi 60. Write hasil penjumlahan dan Y. Write konversi waktu, jam, menit, detik, dan N. Terima kasih. Ini deskriptifnya hampir mirip dengan saya jelaskan tadi, hampir sama. Karena memang saya mengambil dari deskriptif ini tadi, cara menjelaskannya tadi. Mulai, pengguna diminta memasukkan karakter, simbol, huruf, angka. Pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan bulat, mengonversi kalkulator menjadi nilai ASCII, menyumbangkan nilai ASCII dengan bilangan bulat yang diinput, menyimpan hasil penjumlahan sebagai total waktu dan 1 detik, dalam 1 detik, mengonversi total detik menjadi jam dengan membagi total detik dengan 3.600, menghitung sisa detik setelah konversi jam dengan modul tadi ya, mengonversi sisa detik menjadi menit dengan membagi sisa detik dengan 60. Menghitung statistik terakhir sebagai nilai detik menggunakan modulo 60. Menambahkan hasil penjumlahan dan hasil konversi waktu dalam format jam, menit, dan detik. Selesai. Terima kasih. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Edurki, izin pamit untuk undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.